warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Ketemu lagi bersama saya Dudi BBC. Astagfirullahaladzim. Oke, guys, video tutorial kali ini kita akan mulai review ya, tentang bagaimana isi komenan kalian yang alhamdulillah sampai saat ini masih setia menonton video saya. Mudah-mudahan video saya selalu memberikan manfaat buat kalian, dan jangan lupa tonton terus channel saya dari awal sampai akhir, dan jangan lupa di subscribe ya bagi yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar kalian semua dapat notifikasi dari saya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ketika saya upload video terbaru dari BBC ini, dan jangan lupa pula di share, di komen agar selalu memberikan yang terbaik buat kalian semua. Oke guys, salam sapa dari saya bagi kalian yang baru gabung dengan channel saya Dudi BBC. Mudah-mudahan kalian bisa senang, bisa merasa terbantu dengan video tutorial dari saya. Iya. Dan mudah-mudahan kalian semua bisa tambah sukses dengan menjadi agen briling. Oke, video tutorial kali ini kita akan menjawab requestan dari saudara apa saudari ini ya, Sanum Fatimah Zahro. Berarti ini kayaknya cewek. Ada malu-malu nawan. Dia memberikan komentar tentang pengen secara detail bagaimana caranya laporan pembukuan itu bisa paham, karena kemarin kita itu hanya secara global ya, dan dia minta secara detailnya, rinciannya, dan minta ditambahkan dengan yang lain, angka-angka yang lain. Tentunya ini menyangkut tentang laporan agen briling supaya bisa memanajemen bagaimana melihat transaksi hari itu, laporan hariannya, mingguannya, bulanannya. Dan ada masukan pula dari saudara Iwan Wahyudin. Nah, ini dia minta ditambahkan semacam sama ya secara detailnya, dan mudah-mudahan banyak yang ikut dengan channel saya ini, dan bisa menjadi referensi buat para agen briling untuk terus ketika menemukan kendala-kendala dari agen briling itu dengan cara mengikuti video Dudi BBC ini. Oke guys, kita langsung saja ke video tutorial secara detailnya ya. Nggak usah lama-lama lagi. Untuk itu tonton terus video Dudi BBC sampai selesai. Oke guys, para semua agen briling semua di seluruh Nusantara, mudah-mudahan ini bisa membantu buat kalian ya, dan yang request mudah-mudahan bisa tertunaikan. Iya. Ya, oke guys, ini secara detailnya bagaimana caranya saya membuat laporan agen briling dan pendapatan hariannya itu seperti apa. Ini kita ilustrasi, dan ini bukan menjadi patokan. Yang jadi patokannya hanya istilahnya nomor, tanggal, saldo ya, itu aja. Kalau itu mungkin tetap sama, tapi ketika jumlah transaksi itu tergantung dari kalian sendiri, mau banyak mau sedikit lapornya tetap sama. Karena saya juga kadang hari ini dapatnya berapa, besok kadang berapa, jadi kadang tiap hari itu beda-beda gitu ya. Iya. Tapi ini secara detailnya, dan untuk itu tonton terus video saya, jangan sampai kelewat. Makanya di subscribe bagi yang belum, dan nyalakan loncengnya biar selalu dapat update terbaru dari saya ketika saya upload video terbaru. Oke, kita langsung saja
Yang pertama kita buka Microsoft Excel ya. Dan kebetulan di sini udah ada di barnya, jadi saya langsung klik Microsoft Excel. Nah, ini layarnya kita besarin dulu. Mantap. Biar kelihatan. Oke guys. Nah, setelah itu kalian buka dokumen ya. Dokumennya bisa cara diklik menu file. Nanti ada di sini open ya. Oke. Cuman karena kalau saya kebiasaan saya sendiri kadang saya langsung tekan tombol Ctrl plus O, berarti dia langsung keluar open gitu ya. Nah, di sini saya laporan BBC 2. Berarti ini adalah laporan konten saya BBC 2 ya. Karena kebetulan BBC ini punya 3 cabang. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. BBC 1, BBC 2 dan BBC 3. Dan ini adalah contoh saja, ini BBC 2. Nah, kita lihat. Nah, ini di bawah sini ada agen briling, ada aplikasi yang lain ya, tapi saya tidak bisa sebutkan ya. Ini karena privasi. Tapi kalau mau komen dan mau tanya-tanya juga boleh sih. Ini kita membahasnya tentang pembukuan agen briling aja ya guys. Iya. Dan ini misalnya ada pulsa, saya ada spare part, ada servis. Nah, ini baru direkap ya. Nah, rekap ini berarti secara keseluruhan setiap hari. Nah, ini ada contoh-contohnya nih ya. Kalian boleh lihat sendiri. Nah, seperti apa, dan saya sarankan buat kalian ini tidak menjadi sebuah baku ya. Astagfirullahaladzim. Dan ini rekapan aja. Ini misalkan nomor di tanggal hari ini ya, tanggal berapa ini uraiannya. Nah, apa saja rinciannya, misalkan saldo awal BRI berapa. Nah, kalau saya kan karena kebetulan pakai aplikasi lain juga, ini saya saldo yang lain juga ada berapa aplikasi ya. Uang cashnya ada berapa. Nah, misalkan store cashnya ada berapa dan saldo dikirim berapa. Ini berarti saldo yang masuk ya. Ini kalau saldo ditarik mungkin misalkan kebetulan kalian lagi di luar ada pembayaran sehingga kalian narik saldo dari agen briling. Nah, di sini ada saldo yang ditarik. Nah, ini yang di bawahnya adalah fee BRI yang keuntungan buat kalian hari ini. Gitu ya. Ini juga aplikasi, berarti keuntungannya hari ini berapa. Ini juga sama aplikasi. Nah, ini sisanya, sisa BRI misalkan ada berapa, sisa aplikasi lain ada berapa, dan di sini ada berapa. Kalau ada yang ngegantung kan suka ada yang proses operator nih dimasukkan di sini. Tapi kalau pas transaksi nggak ada ya udah nggak usah gitu ya. Iya. Dan ini ada uang ganti uang cashnya. Uang cashnya misalnya berapa gitu ya. Pas kalian tutup uang cash ada berapa. Nah, jadi yang masuk dan yang keluar itu, dia yang keluar itu harus lebih tinggi dibanding yang masuk. Karena kenapa? Kalau sama berarti kalian usahanya hari itu sama dengan rugi ya gitu. Jadi kalau gitu, ini yang keluar harus lebih banyak, karena ketika kita ada sisa itu berarti keuntungan kalian transaksi selama sehari ya. Ini sebagai contoh saja dari saya. Mungkin ini saldo pagi ya. Ini saldo pagi misalkan 36 juta. Nah, ini yang lainnya saldo awal lainnya aplikasi, dan ini sama. Nah, ini uang cashnya misal kebetulan saya kasih 149. Dari mana uang cash 149? Nah, ini dari yang rincian yang ini ya. Nih rinciannya misalkan di uang cashnya pertama 10.500 ditambah 138.500, jadi total 149 ya. Nah, ini uang cashnya 138.500 dipindahin ke sini gitu. Jadi totalnya segitu ya. Nah, oke, itu. Nah, ini kalau ini pokoknya yang masuk di sini ya, yang masuk di sini. Kalau yang ke pengeluaran di sini, keluar berapa aja kalian pengeluarannya tulis di sini. Ini sekali lagi uraian ini tidak harus seperti ini ya. Jadi apa aja uraiannya, yang penting itu rinciannya yang bisa kalian pahami gitu. Nah, sehingga nanti jumlah sisa di sini harus sama nanti ya. Jadi berapa totalnya. Nah, ini kalau rincian transaksinya ini misal briling. Nah, ini guys, nih ini rinciannya. Ini punya saya. Ini saya hapus aja ya. Ini sebagai contoh aja. Dan ini transaksi saya sehari itu bisa nyampe 70 sampai 80 ya. Mantap. Ya, tergantung
tapi kadang ada sih 50 juga. Nah ini tergantung pelayanan kalian. Nah ini kita hapus dulu ya, ini sebagai contoh aja. Misalkan yang tadi 36888 gitu ya. Nah misalkan ini sebagai contoh, misalkan saya hapus aja ya biar kalian paham. Nah sebagai ilustrasi gitu. Oke, kita hapus dulu ini, hapus dulu. Oke, di delete ya. Nah, oke, misalkan biar kalian mudah, ini nggak apa-apa mau berapa angkanya. Misalkan ini kita contoh kecil aja ya, misalkan kalian punya saldo 20 juta misalkan. Berapa tuh? Nah ini 20 juta, berarti di sini ditulis juga saldonya 20 juta. Nah ketika kalian melakukan transaksi itu, setiap transaksi kalian harus dicatat ya. Misalkan kebetulan yang pertama transfer dulu apa tarifnya, kebetulan ada yang transfer lah, misalkan ada yang transfer misalkan 200.000 ya, berarti di sini tulis 200.000. Nah kalau di tunai itu khusus untuk tarik tunai ya. Saya terangkan lagi, ini nomor berarti nomor 1 2 3 ya, berurutan, dan ini tanggal. Ini tanggal kalian transaksi hari itu ya, misalkan tanggal berapa, tanggal 6 atau tanggal berapa, boleh diedit. Misalkan ini, misalkan kita masukkan tanggal, kebetulan hari ini adalah tanggal 9 misalkan ya, berarti kita masukkan ini tanggal 9 misalkan, tanggal 9 bulan 12 ya, bulan 12 2020 gitu ya misalkan. Nah terus ini admin bank ini kan, kalau misalkan sesama BRI dia sama adminnya 3.000 semua, berarti tulis aja 3.000 semua. Nah kalau ini biasanya, kalau saya ini suka diblok biar lebih enak. Nanti adapun kalau pas tarik tunai kan ATM kalian tidak terpotong. Nah nanti baru dihapus, diganti sama 0 gitu ya. Jadi contoh soal ini, misalkan ini 3.000, jadi saya ketik aja 3.000, ini saya tarik. Nah rata-rata kalian sehari dapat berapa? Ini biar keluar tombol plusnya ya. Misalkan sehari transaksi 20, berarti ini kalian tekan di drag ya, di drag bawah sampai ke 20 nih, kayak gini udah ada plus istar. Karena kebetulan saya nggak pakai mouse ini. Astagfirullahaladzim. Nah di bawah, nah tuh kan jadi 3.000 semua ya, gitu 3.000 semua. Ini untuk memudahkan maksudnya. Tapi kalau misalkan kalian transaksinya lebih dari 50 ya lebihin aja, nanti juga ini bisa diketik sendiri kok ya. Cuman ini untuk lebih praktisnya aja. Misalkan admin tunainya kalau kalian berapa? Kalau di saya biasanya kalau 200.000 itu adalah 7.000 biayanya. Ini admin tunai dari konsumen ya, dari konsumen. Nah kalau misalkan fee tunai berarti ini dari konsumen 7.000 dikurangi admin bank, berarti ini fee tunainya. Berarti kalian itu keuntungan bersihnya dapat berapa? Nah ini caranya, kalau saya biar lebih simple itu dimasukkan rumus, misalkan sama dengan, nah tunai ya langsung dikurangi nih, yang ini admin bank 3.000. Nah dia otomatis keuntungannya langsung keluar sendiri, cukup di enter set, berarti 4.000 dia langsung keluar otomatis. Nah biar ke bawahnya kalian nggak usah ngetik, kan kalau misalkan di sini ada yang transaksi lagi misalkan 150.000 misalkan ya, ini contoh. Terus di sini udah gitu ada yang ngambil uang misalkan 100.000 misalkan. Kalian nggak usah ngetik lagi di sini sih, harus diketik ya. Berapa misalkan, kalau 150.000 sama misalkan 7.000, ketik 7.000. Nah, di sini di keuntungan ini nggak usah diketik kalian 4.000 misalkan gini. Ini nanti ada rumusnya. Jadi biar ketika kalian klik yang itu nanti ada keluar sendiri sampai ke bawah berapa keuntungannya ya. Kalau misalnya gini kan nanti kalian memperlambat kerja kalian. Jadi kalau saya nggak usah, langsung aja. Kalau saya misalkan ini ada berapa yang tarik tunai, transfer lagi misalkan, kalau misalnya transfer lagi misalkan 800.000 ya ketik aja 800.000. Nah fee tunai ini nggak usah diisi, tapi yang diisi itu adalah
admin tunainya aja, misalkan yang ini narik. Nah kalau admin tunai ini sekali lagi ya, dia kan bukan ATM kita yang digesek, jadi kan itu ATM kita diam-diam saja, jadi nggak dapat administrasi, jadi langsung ini ganti sama 0 gitu. Nah di sini baru ditulis berapa kalau ngambil 100.000. Kalau misalkan di saya itu misalkan 5.000 atau 7.000 ya, itu tergantung kalian. Misalkan 5.000 terus di sini 5.000. Nah pi tunainya jangan dulu itu nggak apa-apa, nanti dengan sendirinya itu akan masuk sendiri, nanti kalian isi aja di sini. Ini kalau yang 800 berarti berapa admin, misalkan 8.000 di sini ya, terus aja 8.000 gitu. Nah terus ada yang transfer antar bank. Nah kalau antar bank itu kan kalau misalkan maksimalnya 2 juta itu biaya admin bank, misalnya di sini ada yang transfer 1.500.000. Nah ini antar bank misalkan. Nah kalau antar bank itu bukan 3.000 tapi masuknya dia 15.000 gitu. Kenapa ini 15.000? Karena ini udah ketentuan dari BRI. Kalau EDC transaksi maksimal 2 juta itu biayanya, biaya pokoknya ya ATM kalian terdebit adalah 15.000, dan lebih dari 2 juta itu berarti nanti 20.000. Misalnya sini contoh lagi ada transfer antar bank lagi misalkan 2.500.000. Berarti di sini jangan 3.000 karena ini transfer antar bank misalkan, berarti biayanya di sini 20.000. Nah setelah itu ada yang transfer lagi misalkan 200.000, 500.000 misalkan, tapi ini dia ke antar bank ke BRI, berarti biayanya di sini tetap 3.000 kan kalau BRI. Udah di sini nanti kalian ini masukkan admin tunainya berapa dari konsumen, kalian tarif antar bank 1,5 juta berapa, misalkan 20.000 ya, terus di sini 20.000 gitu. Kalau yang misalkan 2,5 juta misalkan 25 atau 30 boleh, tergantung kalian ya. Misalkan sini 25.000 boleh 25.000 misalkan ya. Nah setelah itu ini masukkan rumus biar enak. Ini yang lebih penting ya, jangan sampai ketinggalan nih. Rumusnya sama, kalau yang ini kalian tinggal ini masukin ke yang ini kolom 4.000, nanti kalian langsung tarik aja dari sini. Boleh diklik 2 kali atau dibawa ke bawah. Tuh kan langsung otomatis. Jadi ketika kalian langsung klik 2 kali ini ada di sini. Ini berarti 4.000 kan? Nah, ketika admin banknya 3.000, konsumennya 7.000, berarti otomatis keuntungannya 4.000 tuh. Saya nggak ngetik 4.000 tapi dia otomatis sendiri angkanya 4.000. Yang bawahnya juga ada yang tarik tunai 5.000 karena admin tunainya 5.000. Sedangkan admin banknya nggak ada ya, berarti otomatis keuntungannya bulat 5.000. Ini udah 5.000. Yang ini juga admin banknya 3.000, sedangkan ke konsumennya misalkan 8.000, dia otomatis keuntungannya 5.000. Ini bersih berarti ya. Nah kalau antar bank, karena walaupun ini biayanya 20.000 kan gede, tapi karena admin banknya itu 15.000, sehingga otomatis keuntungannya itu adalah 5.000. Ini juga sama, walaupun 25.000 transfer 2,5 juta karena admin banknya 20.000, sehingga dia keuntungannya tetap 5.000. Nah ke bawah kenapa ini misalkan min 3.000, min 3.000. Nah karena emang di sini belum dimasukkan datanya berapa keuntungannya, berapa admin banknya, dan berapa admin tunainya, sehingga di sini baru min. Nah ketika kalian misalkan ada yang transfer di sini, misalkan transfer 50.000 misalkan ini ya, 50.000. Nah admin banknya kan tetap 3.000 kalau BRI. Misal admin tunainya berapa, misalkan admin tunainya karena ini kecil ya, ini dulu yang 500.000 ya, admin banknya misalkan ini sama 7.000. Nah dia otomatis nanti yang ini yang tadinya 3.000 dia akan rubah sendiri ketika kalian enter set, tuh langsung jadi 4.000 karena 7.000 dikurangi 3.000 jadi 4.000. Kalau yang ini misalkan 50.000 transfernya admin banknya 3.000, fee tunainya dari konsumen misalkan 5.000. Nah, ketik 5.000. Ini yang tadinya 3.000 ketika kalian enter ini akan berubah karena ini 5.000 nanti dikurangi 3.000 pasti jadi 2.000. Lihatin aja. Enter. Tuh kan jadi 2.000. Nah, begitu dan selanjutnya terus sampai ke bawah. Seperti itu ya. Nah, terus untuk saldo ini otomatis juga. Ketika ini saldo awalnya 20.000,
dan dipakai transaksi 200.000, ini akan dikurangi berarti 20.000 dikurangi 200 dan dikurangi admin bank 3.000. Nanti berapa? Dari 20 juta dikurangi 200 dikurangi 3.000, coba tebak berapa? Nah, cara kalian untuk mengetahui ini yang lebih simple biar tidak lama, itu cukup kalian masukkan ke sini sama dengan, nah ketik klik yang 20 jutanya ya, saldo awalnya, baru kan biar kesini dulu nih, biar otomatis takut ada penambahan saldo, berarti ini ditambah dulu ya, saldo masuk berarti ditambah shift plus ya. Nah berarti kan ditambah tuh, ditambah, baru yang klik yang ini saldo masuk. Nah udah gitu dikurangi yang transfer nih, udah gitu ketik lagi yang transfer, tuh kan jadi min yang transfer. Udah gitu kalau ada yang tarik tunai kan berarti saldo nanti nambah, berarti ini ditambah lagi shift, nah tambah yang ini kan. Terus udah gitu karena ada admin bank dikurangi lagi admin bank, dikurangi admin bank. Nah nanti dia otomatis dia langsung keluar berapa saldonya. Nih liatin yang ini ya, liatin yang ini ya, liatin. Ini misalkan tadi udah sama dengan, langsung di enter, nanti dia otomatis keluar saldonya berapa. Tuh berarti dia saldonya 19.797.000. Kalian cek aja pakai kalkulator, dari 20 juta dikurangi 200.000 dikurangi 3.000 pasti 19.797.000. Nah bagaimana cara ke bawahnya itu nggak usah pakai sama dengan lagi, langsung aja diklik kayak tadi, langsung klik ininya, masukin dulu ke sini, ini aja ditekan 2 kali, tuh kan dengan sendirinya seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti udah 19.797 dikurangi 150 dikurangi 3.000, ini otomatis jadi 19.644 ya, seperti itu. Dan selanjutnya ini kenapa saya samakan, kalian boleh deh uji pakai kalkulator. Nah kenapa yang ini sama aja, misalkan segini kurang 3, nah karena ini belum dimasukin yang ini, karena ketika kalian dimasukin nih, contoh nih, ini misalkan tadinya saldonya 14.350 ya, 14.347 yang ini ya. Nanti kita masukkan di sini, misalnya ada yang transfer, misalkan 1 juta. Nah admin banknya tetap 3.000 karena misalkan BRI ya, atau kalau misalnya antar bank boleh diganti, berarti kalau 1 juta 15.000 kan biayanya, 15.000 boleh. Nanti ini juga akan dengan sendiri. Nah biayanya berapa kalau 1 juta, misalkan 20.000. Tuh kan admin tunainya dia jadi 15.000, rubah sendiri, misalnya di sini jadi 20.000. Nah 20.000, nah dia ganti sendiri jadi 5.000, bener nggak? Karena admin banknya 15.000, admin tunainya 20, jadi total pi tunainya 5.000. Nah di sini saldonya dia ganti sendiri dia tuh jadi 13.335.000 seperti itu. Nah ada lagi misalkan yang masuk yang tarik tunai misalkan 500.000. Nah ini yang ini pasti rubah nih, yang tadinya ini 13.332 nanti bakal rubah, liatin aja ketika kalian enter, tuh kan ganti, bener nggak? Jadi bertambah, jadinya awalnya 335 jadi rubah 13.832 gitu. Nah ini juga min 3.000 nanti berubah, kalau misalkan berapa 500 ngambil uang misalkan 7.000 ya, terusnya 7.000. Nah karena admin ini kalau tarik tunai dia kan 0 karena ATM konsumen atau nasabah kita yang diambil ya. Nah ini sebelum diganti, karena 7.000 kurangi 3 jadi 4.000 nih, kalau saya ganti 0 pasti jadi 7.000 aja tuh kan. Nah saldo juga berganti, begitu terus, nanti tinggal masukkan aja. Nah oke guys, itulah video tutorial secara detailnya, mudah-mudahan sangat membantu buat yang request ya, dan bisa membantu buat kalian para agen briling. Inilah video tutorial dari saya, mudah-mudahan bisa membantu dan bisa bermanfaat. Oke, untuk itu tetap ikutin terus video saya selanjutnya ya. Jangan lupa sekali lagi di like, di share, di komen, dan di subscribe bagi yang belum. Dan saya ucapkan banyak terima kasih juga buat kalian yang baru gabung ataupun yang sudah lama gabung dengan saya. Mudah-mudahan saya selalu memberikan video tutorial yang terbaik dan bisa membuat kalian lebih kreatif dan lebih bisa bermanfaat. Oke guys, terima kasih buat kalian semua, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat semua yang sudah menonton video saya. Mudah-mudahan kalian semua ada dalam kesehatan yang
bisa memberikan manfaat juga buat keluarga, buat siapapun itu. Oke guys, terima kasih. Inilah video tutorial dari saya. Oke guys, itulah tadi video tutorial dari Dudin BBC. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian. Iya. Khusus para agen briling, baik yang sudah lama ataupun yang baru gabung, ataupun yang mungkin kalian sudah punya laporan pembukuan masing-masing. Ada melakukan awal. Dan ini pengalaman dari saya, video tutorial yang sangat sederhana tentang laporan keuangan agen briling. Mudah-mudahan ini bisa membantu, dan kalau ada tambahan yang lain boleh kalian tambahkan baik di kolom komentar ataupun itu punya referensi dari yang lain. Yang pada intinya ini mudah-mudahan bisa membantu khusus buat para agen briling untuk melakukan laporan pembukuannya dan mengetahui cara transaksinya berapa dan keuntungannya berapa, modalnya berapa, persentasenya seperti apa, begitu ya. Dan saya mohon maaf kepada Saudari Sanum Fatimah Jahro dan Pak Iwan Wahyudin, mungkin baru kali ini saya bisa menunaikan apa yang menjadi masukan buat saya, Dudin BBC. Mudah-mudahan video ini khusus buat Sanum Fatimah Jahro dan Pak Iwan Wahyudin, mudah-mudahan bisa terjawab dan mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat beliau. Dan tak lupa pula kepada kalian, mudah-mudahan ini juga sama ya. Iya. Bisa membantu para agen briling untuk meningkatkan manajemen transaksi agen briling itu sendiri, biar kalian bisa lebih fokus dengan agen briling. Oke guys, mungkin itu saja tutorialnya, dan jangan lupa ya loncengnya dinyalakan, karena rugi buat kalian ketika saya upload video terbaru dari Dudin BBC kalian tidak mengetahui. Oke, untuk itu jangan lupa di like, di subscribe, loncengnya dibunyikan, di share ke teman-teman kalian agar video ini bisa terus berkembang, bisa berkarya. Dan salam sukses untuk agen briling semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.